Enggak dua, enggak pakai dua. Kiri kanan mampuin. Terlalu ini enggak? Apanya? Enggak ada pakai. Ini ya gimana ya? Colokannya. Enggak boleh tuh. Main apa? Bisa sih digesernya. Dingin itu tiga-tiga. Udah warna gitu. Tiga-tiga udah warna gitu. Coba kalau saya tidak kan betul. Bisa makin kencang Pak, suaranya tak pas ya. Di musik ada rekaman musik. Iya. Ada lagi masuk. Lupa ya. Oke, orang sini setelahnya aja bareng-bareng.
Baiklah Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing, kita akan kembali melakukan kebaktian tengah minggu. Hari ini 9 Desember 2020. Baiklah, kita mengawalinya dengan mengambil saat teduh terlebih dahulu, berdoa masing-masing secara pribadi. Mari berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu baik yang memungkinkan kami dapat bertemu kembali seperti saat ini di dalam kebaktian. Baik anak-anak Tuhan yang berada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumahnya masing-masing. Kami percaya Engkau yang berkenan mengundang kami, Engkau juga yang telah menuntun kami. Tentulah Engkau juga berkenan menjagai kami sepanjang kebaktian yang kami lakukan ini. Urapan Roh yang Kudus kiranya nyata atas kami, sehingga hati, pikiran, dan jiwa kami terbuka pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berbakti. Amin. Mari Bapak Ibu, saudari dan anak-anak yang Tuhan, kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian pembukaan lengkap di Jemaat 2 kali.
mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih mempercayakan bagi kami, yang memungkinkan pada malam ini kami dapat bertemu kembali. Kami bersyukur juga untuk perjalanan kehidupan kami selama bulan-bulan mari kita persiapkan Alkitab kita dan juga persiapkan diri kita untuk firman Tuhan. Kita membuka dari surat 2 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 15. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 16. Dan baiklah, sebelum kita membaca, sebelum kita menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkenan untuk menolong dan mendampingi kami di hari-hari yang telah kami jalani. Bahkan Allah yang juga terus-menerus memperdengarkan suara-Mu sebagai penuntun langkah hidup kami. Sebagaimana kami hayati dan kami imani, malam ini pun Engkau berkenan menuntun kami dengan firman Tuhan ini. Kami percaya malam ini Engkau mengurapi kami dengan Roh yang kudus, sehingga firman yang diperdengarkan betul-betul dapat kami mengerti, kami pahami, bahkan terwujud nyata di keseharian kami. Kami percaya Roh yang kudus juga membungkus kami, sehingga kami dijauhkan dari segala kuasa-kuasa penggoda, dari segala pikiran yang jahat maupun juga pikiran yang sia-sia. Tolong kami Allah dengan kuasa Roh yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15 saya bacakan untuk kita sekalian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti lencur. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian,
betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Sampai demikian pembacaan kita yang berbahagia untuk kita mendengar firman Tuhan. Terlebih kita melakukan dalam hidup kita hari ini. Maranatha. Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, perikop yang kita baca ini sangat khas dan dalam banyak pengalaman kehidupan bergereja, banyak warga gereja yang begitu tertarik membahas tentang akhir zaman, atau ada dua istilah ya, akhir zaman dan zaman akhir. Nah, dalam beberapa kesempatan diskusi, biasanya topik tentang zaman akhir itu menjadi tema yang menarik, dan itu disinggung juga oleh para rasul, Petrus termasuk diantaranya. Namun Bapak Ibu, penting untuk kita juga memahami mengapa teks ini dituliskan, mengapa bagian ini perlu disampaikan kepada umat. Ada situasi yang perlu kita waspadai, dan situasi ini betul-betul harus kita pelajari. Ada fase-fase tertentu dalam kehidupan gereja. Gereja itu akan menghadapi banyak sekali cemoohan, banyak sekali godaan, bahkan juga pemikiran-pemikiran yang akan menyesatkan. Itu dialami oleh gereja perdana. Bukan gereja perdana. Dalam masa penulisan surat Petrus ini sudah lewat di fase gereja perdana. Gereja perdana itu yang hidup di tahun 30 sampai tahun 70. Sesudahnya itu nanti ada gereja diaspora. Nah, di masa-masa menjelang akhir abad pertama, Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak, orang-orang Kristen itu dicemooh. Tantangan fisik sudah jelas, itu sudah muncul sejak awal. Cemoohan ini juga berkembang semakin luas. Salah satu cemoohan yang kemudian membuat guncang orang-orang Kristen yang hidup pada masa itu adalah tentang Tuhan Yesus yang dikenal sebagai Tuhan dengan janjinya akan datang kembali. Orang-orang yang mencemooh itu mengatakan begini, orang yang kau sebut sebagai Tuhan itu bukan Tuhan. Kenapa? Janjinya apa? Waktu terangkat. Kalau belum kalian kan katanya terangkat. Apa yang dikatakannya? Dia akan datang kembali. Sampai sekarang mana datang? Gak datang-datang. Pembohong saja itu. Dan itu Bapak Ibu saudari sangat berdampak luar biasa, sangat efektif melunturkan iman beberapa orang Kristen yang hidup di akhir abad pertama. Cukup banyak yang kemudian menjadi murtad. Cukup banyak yang kemudian tidak lagi percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Cukup banyak. Jadi dengan dasar, dengan pengalaman, dengan peristiwa yang terjadi di akhir abad pertama itu, surat Petrus ini disampaikan. Karena banyak loh di antara mereka yang memang sudah mulai goncang. Iya, jangan-jangan benar tuh teman kita. Jangan-jangan benar tuh apa yang dibilang sama mereka. Jangan-jangan memang Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan itu adalah pembohong saja. Bayangkan, itu merasuk dalam kehidupan gereja, Bapak Ibu. Sekarang coba kita berhitung deh. Tahun 30 itu dianggap sebagai tahun ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, terangkat ke surga. Tahun 30. Dan di tahun 30 juga
itu adalah peristiwa Pentakosta yang kita kenal di Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi itu kan beriringan, berurutan itu. Secara kronologi itu berurutan. Kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus naik ke surga, peristiwa Pentakosta. Itu kan hanya beruntun, hanya dalam kurun waktu berapa hari? Kurang lebih 50 hari di tahun yang sama, tahun 30. Dan saat itulah kemudian orang-orang yang mengikuti Kristus dianggap memiliki ikatan yang kuat menjadi sebuah jemaat, gereja perdana, itu istilah yang sering dipakai. Tahun 30. Lalu ada peristiwa hancurnya Yerusalem beserta dengan bait suci 40 tahun kemudian, tepatnya tahun 70. Berarti belum usianya Bung Yandu. 40 tahun loh Bapak Ibu. Oh, umurnya 45 ya. Pas ya. Pas ya. Sejak peristiwa itu. Bayangkan 40 tahun loh itu. Dan dalam kurun waktu 40 tahun mana janji Tuhan yang katanya akan datang kembali, mana? Kok udah sekian puluh tahun gak datang-datang? Bapak Ibu, ini semakin ngeri loh ketika topik ini nanti diulang lagi. Kapan diulangnya? Sekitar 900 tahun kemudian dalam peristiwa Perang Salib. Itu diulang lagi. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang memang tidak menghendaki hadirnya kekristenan, orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Peristiwa Perang Salib itu menjadi semacam pengulangan untuk mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Yesus itu adalah pembohong. Itu disampaikan dan berulang itu dilakukan. Nah, apa akibatnya? Ada banyak orang yang guncang lagi. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan di tahun 70, tahun 90, berarti kan jaraknya sangat dekat gitu ya, sekitar 40 atau 60 tahun. Dalam jarak yang relatif dekat itu aja sekitar 2 generasi saja orang terguncang imannya, apalagi ini yang sampai 900 tahun kemudian mempertanyakan mana Tuhanmu. Itu juga berulang lagi, memasuki abad keberapa? Abad 18. Ada apa dengan abad ke-18? 1750 itu adalah revolusi industri, sekaligus juga awal dari pergerakan yang namanya modern. Pergerakan modern, modernisasi, boleh sebut begitu. Di situ semakin dipertegas dengan ilmu pengetahuan bahwa mana Tuhanmu? Udah 1600 tahunan, udah 1700 tahunan, mana nggak datang-datang lagi? Goncang. Di abad-abad sekarang goncangannya nggak nyata, goncangannya seperti tidak terlihat, tetapi itu merasuk jauh ke dalam relung hati para muda, dan itu banyak mulai terjadi. Bapak Ibu, fenomena di Eropa itu menjadi perhatian serius bagi kita. Fenomena apa? 20 tahun terakhir atau mungkin 30 tahun terakhir di Eropa semakin banyak ateis. Memperhatikan ini. Fenomena ini semakin mengerikan. Mungkin teman-temannya David juga banyak kali yang berpikir tentang ateis, memilih untuk jadi ateis. Banyak ya. Nah, Indonesia sudah terjangkit dengan itu. Saya punya banyak teman yang ya di luar sana dari berbagai macam jenis kelompok yang kemudian memilih pertama agnostik. Itu tahu ya agnostik ya. Lalu kemudian ateis. Karena tidak lagi percaya pada agama. Karena mereka semua melihat fenomena agama justru membawa kekacauan. Ya paling tidak kan yang sedang kita alami bersama. Dengan atas nama agama yang terjadi adalah kekerasan. Ini tantangan tersendiri. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan ini sudah berlipat-lipat. Dan sekarang saya mengajak kita melihat yang dasarnya dulu. Dasarnya itu yang kapan? Di peristiwa yang jadi latar belakang penulisan surat Petrus. Mempertanyakan, ini udah 40 tahun lebih, ini udah 60 tahun, kok gak datang-datang?
Itu dia. Makanya dikatakan oleh Petrus ayat yang ke-8 bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi dekat atau pendek atau panjangnya itu bukan berdasarkan ukuran kita. Singkat atau lamanya bukan kita yang menentukan. Nah, mengapa Petrus di dalam bagian ini menyebutkan ini? Ada seperti perbandingan 1 dan 1000. Ini kan bahasa metafora. Petrus mau menyampaikan ini sebagai sebuah metafora yang mengatakan begini: bagi Allah itu nggak ada ukuran waktu. Bagi Allah tidak terikat oleh waktu. Mengapa? Dasar teologinya orang Yahudi juga. Karena Allah lah yang menciptakan waktu. Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan waktu berada dan dikuasai oleh waktu? Oleh karena itu bagi Allah itu nggak penting 1000 tahun, 1.000.000 tahun, itu nggak penting. Karena Allah lah yang menciptakan waktu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan kata bereshit, kata pada mulanya, itu yang memberikan penjelasan bahwa Allah lah yang menciptakan waktu. Allah berada dalam segala kekuasaannya, Ia menciptakan waktu. Oleh karena itu jangan kau lihat ukuran sebentar atau lamanya berdasarkan ukuran detik yang kita pahami secara fisika, secara matematika. Bukan ukuran second yang 60 detik 1 menit. Itu kan ciptaannya ilmu pengetahuan, betul kan? Second 1 menit 60 second itu kan ukuran ilmu pengetahuan. Dan itu sudah terjadi, sudah ditemukan jauh sesudah Allah menciptakan alam semesta ini sendiri, betul kan? Nah, itu yang mau disampaikan oleh Petrus. Kau terjebak. Kalau kau mengiyakan bahwa yang dikatakan oleh penyesat-penyesat itu benar, maka kau terjebak dengan hitungan manusia. Karena bagi Allah 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun 1 hari. Itu ungkapan metafora mau mengatakan bahwa Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, dan waktu Allah bukan ditentukan oleh berdasarkan standar manusia. Kau terjebak di situ. Akibatnya apa? Kau jadi lupa untuk fokus hidupmu. Fokus hidupmu apa? Mengisi hari-hari akhir ini untuk kita siap akan kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Nggak tahu kapan, nggak tahu tibanya kapan. Mungkin nggak 5 menit dari sekarang. Ya, puji Tuhan, kalau saya sangat menanti loh. Beneran, emang kita mau cari apa lagi? Apa nanti? Iya, saya sih beneran serius. Iya, itu kan yang kita hayati sebagai pengangkatan. Kalau saya sih senang 5 menit dari sekarang. Mudah-mudahan Tuhan berkenan atas hidup saya, gitu loh kan? Itu yang harus jadi fokus perhatianmu, yaitu apa? Mengisi hari-hari ini, mengisi zaman akhir ini berkenan di hadapan Allah. Kau jangan hitung-hitung kapan akan datang. Kau jangan hitung-hitung tahun berapa. Nah, kalau ini dihayati secara baik, tentu tidak ada yang namanya sekte akhir zaman, betul kan? Sekte yang menghitung-hitung nanti tahun berapa. Bayangin, seingat saya sejak tahun 80-an itu udah mulai banyak di Korea, di mana lagi, di Australia, Amerika, banyak di Afrika, sekte-sekte yang menghitung-hitung kapan kiamat, gitu. Ya kan? Padahal kiamat itu nggak akan berpindah kalau tidak diizinkan oleh ni'amat. Kiamat dengan ni'amat. Ya, berarti saja, bercanda saja. Nah, Bapak Ibu, bukan itu yang harus kau perhatikan. Arah hidupmu bukanlah menghitung kapan ya datangnya, kapan ya Tuhan hadirnya. Bahkan sekarang kau harus memperbaiki cara pandangmu tentang kedatangan Tuhan. Jangan lagi kau berfokus akan melihat Tuhan Yesus yang hadir secara fisik berada di depanmu. Itu penting, tapi ada yang lebih penting. Apa itu?
kehadiran Tuhan di dalam hidupmu sendiri? Adakah praktek hidup yang kau jalani menggambarkan Allah hadir di dalam dirimu, atau sebaliknya kau jauh dari Tuhan? Itu jauh lebih penting. Kita menantikan Tuhan Yesus yang datang, tapi ternyata pada saat datang hidup kita tidak siap. Hidup kita tidak mencerminkan tubuh Kristus. Apa yang terjadi? Ya sia-sia juga hidup kita, betul nggak? Tapi saat kita fokus terus memperbaiki diri, menjadikan diri kita sungguh-sungguh sebagai tubuh Kristus yang mencerminkan karya Kristus di kehidupan ini, mau datang hari ini, mau datang 10 tahun lagi, sama saja. Betul? Fokusnya adalah kita memperhatikan peran kita di dunia ini sebagai tubuh Kristus. Saya tubuh Kristus, saya mengamini betul. David juga pasti mengamini tubuh Kristus. Buana juga meyakini tubuh Kristus. Kita semua yang hadir di tempat ini tubuh Kristus. Ini adalah perwujudan Allah yang hadir di dunia ini, dan kita adalah representasi dari Kristus yang hadir di dunia ini untuk menjalankan peran, menghadirkan damai, menghadirkan shalom bagi kehidupan. Itu jauh lebih penting. Sehingga kalau kita apalagi mengangkat tema menanti dengan pasti, itu karena kita meyakini kedatangan Tuhan memang pasti datang dan sedang datang. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan dulu waktu saya SMP lah, kalau saya baru pertama kali lihat tulisan itu pas SMP, Jesus is coming. Kalau pakai gramatikal bahasa Inggris itu present kan? Jesus is coming, sedang berjalan, sedang datang. Yesus sedang datang, artinya apa? Present ini, sekarang ini, Yesus hadir. Lewat siapa? Lewat kita sekalian. Kehadirannya nyata. Secara tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus. Tetapi juga lebih dari itu, secara batin yang kita menghayati kehadiran Kristus melalui apa? Melalui kehidupan damai sejahtera yang kita rasakan. Ada energi penuh cinta kasih yang kita alami bersama, dan itu wujud kehadiran Kristus bagi kita. Sebagaimana Tuhan juga menyampaikan di Injil Lukas, kerajaan Allah itu ada di antara kalian. Kita hidupi bersama-sama. Ini jauh lebih penting ketimbang menghitung kapan ya, tahun berapa ya, yang pada akhirnya kita terjebak untuk melupakan fungsi dan peran hidup kita sesungguhnya. Menanti dengan pasti sudah sangat jelas dan memang betul-betul pasti. Menanti dengan pasti karena kita memang meyakini Yesus sedang hadir, Yesus sedang datang. Jadi mau datang kiamatnya besok, mau datang kiamatnya 5 menit lagi, udah gak mau penting lagi buat kita. Betul nggak Bapak Ibu? Sama seperti Petrus juga, Paulus juga bilang, nanti diulangi lagi oleh saudara kita di zaman sekarang. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mengapa bisa sampai muncul ungkapan seperti itu? Nggak penting mau matinya hari ini, mau matinya besok, mau matinya 1000 tahun lagi dari sekarang. Nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu hidup kita ya dapat berkat hidupnya 1000 tahun gitu kan. Ada yang mau Bapak Ibu 1000 tahun? Terserah Tuhan aja lah itu ya. Mau matinya malam ini, mau matinya besok, mau matinya tahun depan, mau matinya kapanpun, itu udah terserah Tuhan, dan kita nyaman-nyaman aja. Dalam teologi iman Kristen kan kita meyakini bahwa saat kita menghembuskan nafas yang terakhir, saat itu kita sudah aman, kekal di dalam Tuhan. Mengapa? Sekarang kita menjalani hidup di dalam Tuhan, mati pun di dalam Tuhan, sampai kapan pun di dalam Tuhan. Maka fokus perhatian yang disampaikan oleh Petrus buat kita adalah fokuslah untuk menjadikan diri kita sebagai wujud kehadiran Kristus di bumi ini. Dan itu menjadi sebuah keniscayaan, kepastian Yesus memang telah hadir bagi kita. Jesus is coming. Tuhan berkati. Sebagai respon atas firman Tuhan ini, kita akan bersyukur kepada Allah dengan bernyanyi Kim Jemaat 298 sambil kita menghimpunkan persembahan kita.
Kita akan menaikkan doa persembahan, doa syafaat, dan jaga kita akhiri dengan doa Bapa kami. Jika ada hal yang khusus untuk dibawa dalam doa, Sama-sama ya Pak. siapa ya? Baik. Mari kita berdoa. Allah yang rahmani, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan pada malam ini. Biarlah segala perhatian hati, jiwa, dan pikiran kami perhatikan dan juga memfokuskan pada peran, fungsi, dan tanggung jawab kami sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Biarkan kami betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sekaligus juga mampu menjalani kehidupan ini sebagai karya Allah. Tolonglah kami dengan kuasa Roh yang kudus ya Allah, agar kami mampu mewujud nyatakan kehendak Allah ini di keseharian kami. Biarlah kami juga memperhatikan tentang tanggung jawab kami menjadi pembawa damai, pembawa cinta kasih di dalam kehidupan yang kami jalani, untuk semakin mempertegas tubuh Kristus yang nyata di bumi ini. Tolonglah kami ya Allah. Kami bersyukur juga untuk nafas kehidupan dan segala berkat, termasuk berkat berupa nafkah kehidupan yang memungkinkan pada malam ini sebagian dari anak-anakmu datang membawa persembahan syukurnya berupa uang. Maka biarlah persembahan yang dihimpunkan ini Kau lihat sebagai wujud penyerahan diri kami di hadapan Allah, wujud syukur kami yang begitu mendalam di hadapan Allah. Dan kiranya ya Allah, benda-benda mati yang telah dihimpunkan ini pun Engkau sendiri yang memberkatinya, agar bermanfaat untuk mendukung kehidupan bergereja di gereja ini. Tolong juga hamba-hambamu yang mengelola persembahan ini, agar mereka semua dapat menjalankan tugas pengelolaannya secara baik, penuh dengan rasa tanggung jawab, dengan kerendahan hati. Allah yang rahmani, biarlah dengan persembahan ini kami pun belajar bersama-sama untuk terus-menerus membawa diri kami serta membaktikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi Allah. Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang memungkinkan kami tetap dapat berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami, terlebih dengan orang-orang yang kami kasihi, kami sayangi. Semakin bersyukur ketika menyadari bahwa Engkau telah menghadirkan berkat begitu luar biasa melalui orang tua kami, lebih-lebih orang tua kami yang telah lanjut usia. Melalui kehidupan yang telah mereka lewati, Engkau telah menginspirasi kami, telah memandu kami, telah mengajar dan melatih kami menjadi pribadi yang semakin baik. Maka biarlah ya Allah, Engkau pun tetap terus berkenan memberkati setiap orang tua kami. Lebih-lebih dalam situasi pandemi ini, ketika ruang gerak orang tua kami semakin terbatas, kiranya Engkau sendirilah yang turut campur tangan, Engkau sendiri yang akan melengkapi mereka dengan
damai sejahtera Allah, sehingga ruang gerak yang terbatas tidak menjadikannya patah semangat, melainkan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk anak-anak kami, untuk generasi-generasi penerus kami, untuk setiap anak Tuhan yang dalam masa tumbuh kembangnya mencari pengetahuan dan bekal bagi masa depan mereka. Biarlah dengan kasih dan rahmat Allah mereka terus-menerus dijaga, bahkan Roh yang Kudus akan menjauhkan mereka dari segala kuasa-kuasa pembuatan, akan terus menjadikan mereka sebagai anak-anak Tuhan yang menjaga kekudusan diri. Berkati mereka agar mereka betul-betul menjadi agen-agen perdamaian, agen-agen cinta kasih yang Tuhan perkenankan. Kami bersyukur untuk pasangan hidup kami, untuk keluarga, kerabat yang dekat maupun yang jauh, kakak, adik, dan sebagainya. Melalui mereka kami belajar tentang cinta kasih, melalui mereka kami belajar untuk bertoleransi. Bila berkat Allah juga senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Tidak lupa kami juga berdoa serta mengucap syukur untuk pendampingan bagi para pelayan Tuhan di gereja ini, yang dalam keterbatasannya tetap dapat menjalankan berbagai macam fungsi, peran, dan tanggung jawab. Biar itu semua kami bawa sebagai persembahan bagi kemuliaan Allah. Ya Allah, dalam rasa syukur ini kami juga mengingat ada saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat, mereka yang sedang sakit, mereka yang membutuhkan pertolongan dan pendampingan Allah. Kiranya ya Allah, Kau berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi untuk mendatangkan kebaikan. Kau berkati setiap masa yang mereka jalani dalam perawatannya. Kiranya rahmat Allah menaungi mereka, dan mereka boleh menikmati hari-hari pemulihannya dengan sukacita, penuh harapan dan semangat. Allah yang Maha Kasih, juga bagi saudara kami sebangsa dan setanah air kami, dimanapun mereka berada, terlebih mereka yang mengalami berbagai macam situasi sulit, entah karena cuaca, bencana alam, entah karena berbagai macam bentuk tindakan kejahatan, tindakan melawan hukum, tindakan keadilan, tindakan kekerasan. Mereka menjadi korban, kiranya Engkau sendiri yang mendampingi, memulihkan mereka, memberi semangat dan pengharapan bagi mereka. Bagi kehidupan kami, ketika kami melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, biarlah Engkau juga terus-menerus menggugah hati kami, agar kami menjadi penolong dan penghadir berkat bagi mereka. Ya Allah, sumber setiap berkat, kami juga mohon berkat Tuhan bagi para pemimpin kami dalam setiap fungsi, peran, dan tanggung jawab yang mereka emban. Kiranya tangan Tuhan yang Maha Baik terulur atas mereka, sehingga mereka dijauhkan dari segala yang jahat. Engkau yang telah memilih mereka menjadi pemimpin bangsa ini, Engkau juga yang menguatkan mereka dan menjauhkan mereka dari kuasa-kuasa pembodoh. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya di dalam kuasa dan kasih-Mu, ya Allah. Ya Allah, selepas kebaktian ini, kami pun akan melanjutkan kehidupan kami masing-masing. Lebih nanti kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kemanapun kami melangkah, kiranya tangan Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami tidak jatuh tersesat, sehingga kami tidak berbelok dari jalan Tuhan. Tolonglah kami, ya Allah. Kami juga akan menyerahkan beragam pergumulan yang kami hadapi ke dalam kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang belum dapat kami utarakan kepada-Mu, ya Allah. Namun kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu berkenan melihat jauh ke dalam lubuk hati kami paling dalam. Bahkan Engkau juga berkenan memberikan jalan keluar terbaik dalam setiap pergumulan kami. Oleh karena itu kami menaikkan seluruh raikan doa syafaat kepada-Mu, oleh para Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari kita berdiri, menyatu lutut melengkapi Jemaat 241.
dengan penuh kepastian. Mari kita jalani juga dengan penuh keyakinan bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.